Jadi begini ya, banyak orang yang baru pertama kali nonton Edis TV, mereka itu punya pikiran semacam itu. Bang, kenapa sih bang kau bahas-bahas Islam? Kenapa sih kok begitu, kok begitu? Kenapa? Ada sebabnya teman-teman. Sebabnya itu adalah bahwa banyak orang-orang Islam ini yang sering bahas agama Kristen. Bahkan ketika mereka membahas agama Kristen itu, mereka itu bahkan dikawal oleh kepolisian negara Republik Indonesia. Nih, siapa bilang begitu? Lu iya, orang Islam itu teman-teman kalau membahas membahas agama Kristen, Islam ketika membahas agama Kristen itu memakai alat-alat negara. Saya kasih contoh ya, mungkin banyak di antara kalian ini yang nggak tahu. Nih, memang saya harus mengatakan ini berulang-ulang kali. Nih teman-teman, biar teman-teman tahu ya. Kenapa ada Abdul Somad, kenapa ada Donditan, kenapa ada ulama-ulama Islam yang membahas agama Kristen. Karena memang dibiarkan oleh pemerintah gitu loh. Pemerintah itu membiarkan saja, bahkan mendukungnya. Nah, ketika mereka terus-menerus berbicara tentang agama Kristen, saya sebagai orang Kristen terpanggil menanggapinya. Saya melihat saudara-saudara saya yang disesatkan, mengikuti orang mati di kuburan, ya saya akan berbicara lah gimana. Berbicara. Nih, saya kasih contoh ya. Nih. Ini teman-teman, ini adalah seorang tokoh. Siapa orang ini? Orang ini namanya Zakir Naik. Nah, ketika orang ini datang ke Indonesia, apakah dia itu membahas agama Islam? Tidak, dia tidak membahas agama Islam. Dia membahas agama Kristen. Apa yang dia katakan? Brother, Jesus is Muslim, brother. Yesus kami itu dibilang seorang Muslim. Yesus kami dibilang sama seperti Muhammad, agamanya Islam. Terus dengan seperti itu maksudnya ingin menyesatkan orang-orang Kristen yang awam-awam. Nah, saya sebagai orang Kristen apakah saya diam saja? Lihat nih. Nah, ketika dia datang, ini kamu lihat di sini Garuda Pancasilanya, ada Garuda Pancasila nih. Ini loh Garuda Pancasila kelihatan. Tuh. Ini foto siapa? Ini foto siapa? Dia ini menggunakan fasilitas negara. Gitu loh. Di Majelis Ulama Indonesia mensupport siapa? Mensupport Zakir Naik. Untuk apa? Ngomong agama Kristen. Jadi kalian ini jangan bilang, bang, jangan memecah belah. Yang memecah belah persatuan ini, orang-orang ini mereka ini yang memecah belah persatuan. Kok saya jadi kalian bilang? Saya ini hanya meresponi mereka. Makanya kalau kebanyakan nonton ngadu ayam, perhatikan dulu. Dengar dulu kenapa kok bisa begitu gitu loh. Ya, nih saya kasih gambar-gambar yang lain nih. Dengar ya. Jadi bukan cuma 1-2 teman-teman nih. Di manakah waktu itu dia disambut? Teman-teman, Zakir Naik disambut di mana? Disambut oleh wakil presiden ketika itu. Kalian lihat ini logo apa? Lihat ini logo apa? Sekretariat Negara. Jadi dia ini dikawal oleh negara ini untuk bahasin agama lain, agama Kristen. Dibilang saya katanya tukang bual. Saya tidak membual teman-teman. Makanya kamu kalau nonton kamu ngadu ayam, tonton kamu judi kopro, ya kamu mana tahu. Orang tontonan kamu saja ngadu ayam kok, gimana kamu tahu?
Yang dibahas Zakir Naik di negara kita tercinta ini, apa yang dibahas? Agama Kristen. Yang dibahas itu Bible dipalsukan Paulus itu merubah-rubah ajaran Kristen. Yesus itu Muslim, brother. Bahkan dia menantang-nantang. Saya tantang seluruh orang Kristen katanya. Jadi jangan kalian bilang saya fitnah. Saya itu merespon. Kenapa saya respon? Karena dibiarkan oleh negara ini, bahkan didukung oleh pemerintah. Pemerintah langsung yang mendukung itu. Yang mendukung supaya orang Islam tuh ngomongin Kristen tuh didukung oleh pemerintah. Gitu loh. Nah, saya bersuara menyuarakan itu. Nah, umat muslim, saya bilang umat muslim diprank sama Muhammad. Apa pranknya umat muslim? Muhammad sama umat muslim. Muhammad bilang namanya ada di Injil tetapi tidak ada. Nah, ketika saya bilang begitu jangan marah. Kenapa kalian marah? Kenapa kalian tidak menanggapi saja? Dan saya tidak menggunakan fasilitas negara untuk berbicara tentang iman saya. Saya tidak menggunakan alat-alat negara. Saya tidak membiayai pemberitaan saya ini dengan menggunakan uang rakyat, uang negara. Ya. Kalian mau lihat nggak? Apakah kalian mau lihat apa yang dibicarakan oleh Zakir Naik? Nanti ketika saya bicarakan, nanti pun kalian tidak ngerti. Kalau kalian ngerti bahasa Inggris, biar saya putarkan videonya sama kalian. Nih, saya putarkan sama kalian, biar kalian tahu nih. Aduh, nih, kalian lihat ini Zakir Naik waktu di Indonesia nih. Nih, kalau kalian ngerti bahasa Inggris, biar saya putarkan sama kalian. Nih. Saya dekatkan dulu mikrofon saya. Perhatikan. Oh, Jesus is Muslim, brother, dan orang Muslim, Allahu Akbar. Ketika Zakir Naik mengatakan Yesus Muslim, brother, Allahu Akbar. Tapi ketika saya bilang umat Islam diprank sama Muhammad, tangkap Edis TV penista. Gimana sih pola pikir kita ini? Kalau misalnya orang Islam boleh bahas Kristen, kenapa orang Kristen nggak boleh bahas Islam? Yang penting tidak menghujat, kan gitu. Kalau menghujat, laporkan saya ke Mabes Polri. Kan sudah saya bilang, kalau ada Muslim ke sini bisa tunjukin saya menghujat agama Islam, saya terjun dari Monas.
Tahu nggak kalian apa prank terbesar Muhammad yang dilakukan oleh Muhammad kepada umat muslim? Muhammad bilang bahwa di dalam Injil dan Taurat ada namanya, tertulis namanya. Ternyata tidak ada. Kata Muhammad, apa tanda kenabian? Menurut Bible, tanda kenabian itu adalah nubuat dan mujizat. Apa yang membuktikan bahwa seorang itu nabi? Di dalam Ulangan 18 ayat 18. Jikalau seseorang berkata demi namaku dan perkataannya itu terjadi, maka betul dia adalah seorang nabi yang kuutus. Tetapi jika dia berbicara demi namaku tetapi perkataannya itu tidak terjadi, maka itulah nabi palsu. Itu tanda kenabian. Tetapi menurut Muhammad tanda kenabian bukan itu. Tanda kenabian menurut Muhammad, nih, ini tanda kenabian menurut Muhammad, nih. Bahira memperhatikan Nabi SAW, ini semua ciri yang disebutkan dalam Injil ada. Dia masih bimbang, dia ingin buktikan satu hal. Apa itu? Dalam Taurat dan Injil juga disebutkan nabi, setiap nabi itu punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian teman-teman sekalian? Sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan. Dan daging itu berwarna merah kehitam-hitaman dan dimiliki atau memiliki bulu yang lebat. Maka Bahira berkata, hai anak kecil, apa kau izinkan saya untuk melihat punggungmu? Dia mengatakan, iya silakan. Dibuka oleh Nabi SAW. Begitu dia lihat tanda itu, lalu Bahira menciumnya dan mengatakan, kaulah orangnya. Tapi garis bawah satu hal ya, tanda ini tanda kenabian. Hah? Sudah selesai dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau di punggung antum ada dusta semua itu. Saya kan hanya meluruskan itu. Menurut Muhammad, menurut agama Islam, di dalam Taurat dan Injil terdapat tanda kenabian. Tanda kenabian berupa tompel. Kalian kena prank. Sejak kapan tanda kenabian itu tompel? Tanda kenabian kok tompel? Nanti tetanggamu ada tompelnya di belakang Nabi kau bilang. Di dalam Injil dan Taurat tidak pernah ada tanda kenabian berupa tompel. Sejak kapan tanda kenabian tompel? Yang ada tompelnya si Cecep. Itu si Cecep. Mana? Tahu anu Cecep, Anjasmara yang jadi Cecep? Itu tanda kenabian kayak begitu. Tidak ada dalam Injil itu tanda kenabian berupa tompel. Makanya saya bilang kalian diprank sama Muhammad. Ketika saya bilang begini, kalian jangan marah. Ayo berdebat. Kamu kan yang membuat satu ajakan untuk berdiskusi. Ayo, kenapa harus marah-marah? Tunjukkan di dalam Injil dan Taurat bahwa tanda kenabian berupa tompel. Kalau ada, saya lompat dari Monas. Gimana sih kalian ini? Bukankah Zakir Naik membuat satu challenge, satu tantangan? Siapa yang Muslim, yang Kristen, tunjukkan dalam Bible begini begitu. Saya juga membuat tantangan. Siapa orang Islam yang mampu membuktikan perkataan Muhammad bahwa di dalam Injil terdapat tanda kenabian berupa tompel? Ngarang saja. Tidak ada tanda kenabian berupa tompel. Bahkan di dalam satu riwayat ada sahabat Muhammad bernama Umar ibnu Khattab. Ini menjelaskan segala sesuatunya bahwa Muhammad itu dia pembohong. Pada waktu itu Umar bin Khattab kedapatan oleh Muhammad membawa kitab Taurat. Kedapatan dia. Tahu nggak apakah Muhammad senang? Muram durja. Dia bermuram durja tatkala melihat sahabatnya membawa kitab Taurat. Seharusnya kalau memang di dalam kitab Taurat itu membenarkan Muhammad, seharusnya Muhammad senang. Kenapa dia bermuram durja? Bukankah kitab tersebut membenarkan Muhammad?
Makanya saya dulu pernah membuat satu umpama. Kalau kamu mengklaim bahwa tanah itu adalah kepunyaanmu, lalu ada orang yang membawa sertifikatnya, maka itu menjadi kesempatan kamu untuk menunjukkan bahwa betul yang kamu katakan itu. Iya. Kalau kamu klaim itu tanah saya, itu tanah sana, giliran ada orang bawa sertifikatnya, itu. Ya berarti memang bukan kamu pemilik tanah itu. Kalau memang kamu pemilik tanah itu, ketika ada orang bawa sertifikat, maka disitulah kamu suruh orang tersebut untuk buka sertifikat itu. Ada nggak nama saya di situ? Jelas. Nah ini ada sahabat Muhammad membawa kitab Taurat. Katanya nama Muhammad tertulis di sana. Tapi Muhammad ketika dibawakan kitab itu, Muhammad malah kelabakan. Gimana? Coba silakan. Adakah muslim yang berani naik ke sini untuk membantah perkataan saya? Ayo. Saya berikan kesempatan kepada kalian. Ada? Tidak ada. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya, semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau.